Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Setiawan, kelas B2 TAI 1 Angkatan 2021. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang semuanya yang melihat atau menyaksikan presentasi video saya ini mengenai Hadop dalam artian sebuah proyeksi big data terhadap proyeksi big data. Hadop kita memberi judul di sini transformasi data di era digital. Kita lanjut, kita mulai presentasinya saja. Pendahuluan. Di sini kita akan menerangkan pendahuluan sebuah apa itu Hadop dan penjelasannya. Era digital memerlukan solusi efisien untuk mengelola dan menganalisis data yang besar dan kompleks. Hadop adalah kerangka kerja perangkat lunak, sumber terbuka yang memungkinkan pemrosesan data skala besar secara terdistribusi. Dan apa itu Hadop sendiri? Hadop adalah platform perangkat lunak yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data besar dalam lingkungan terdistribusi. Dan terstruktur dari Hadop Distributed File System atau disingkat HDFS dan Apache MapReduce. Dan komponennya sebelumnya udah saya jelaskan, itu ada dua ya, Hadop Distributed File System, HDFS, sistem file terdistribusi yang dirancang untuk menyimpan data dalam cluster komputer. Dan apa itu sendiri MapReduce? Model pemrograman untuk pemrosesan paralel data besar. Jadi komponen Hadop ini terstruktur dari dua komponen ini untuk merancang data dan menyimpan terhadap cluster komputer itu sendiri dalam HDFS. Dan ada model pemrograman untuk paralel data besar pada MapReduce. Oke, kita lanjut. Dan kita lihat kelebihan Hadop di sini ada skalabilitas, mampu menangani data dalam skala besar dari berbagai sumber. Kinerja tinggi, dapat memproses data secara paralel, mengurangi waktu pemrosesan, dan hemat biaya. Solusi open source mengurangi biaya infrastruktur data. Penggunaan Hadop. Kita menggunakan Hadop dalam big data secara tak langsung menganalisis big data. Menganalisis data besar untuk mengekstrak wawasan bisnis. Jadi kita menganalisis seluruh data untuk mengekstrak informasi data dan sistem untuk memberikan wawasan terhadap apapun itu secara bisnis, ekonomi, dan sebagai lainnya. Penyimpanan data. Penyimpanan data yang skalanya dapat ditingkatkan seiring pertemuan data. Jadi untuk penggunaan Hadop ini, Hadop adalah skalabilitas yang sangat besar dalam untuk penyimpanan data apapun itu. Dan Hadop ini beradaptasi dan seiring pertumbuhan data yang ditingkatkan, Hadop dapat menyimpan data tersebut. Dan ketiga ada mesin pencari. Search engine mengoptimalkan mesin pencari untuk mengindeks dan menemukan informasi secara efisien. Jadi penggunaan Hadop ini secara global sangat besar
sehingga bisa mengoptimalkan mesin pencari untuk mengindeks kata keywordnya untuk menemukan informasi apa yang ingin dicari secara efisien. Baik, kita lanjut. Untuk penggunaan Hadoop sudah, kita lanjut ke kasus penggunaan. Di sini banyak kasus penggunaan big data yang mana kita harus menggunakan Hadoop untuk memprosesan penganalisaan semuanya, pengoptimalan semuanya secara terstruktur dalam lini industri e-commerce salah satunya, yaitu analisis perilaku pengguna dan rekomendasi produk. Jadi Hadoop ini secara otomasi itu sebagai apa ya, bisa dibilang tuh marka jalannya gitu. Mereka bisa melihat apa nih jalan ini tuh digunakan sebagai apa, misalnya motor ini digunakan perilakunya apa, perilaku motor adalah berjalan secara terdistribusi. Jadi analogi ini bisa disandingkan dengan industri e-commerce dan yang lain-lain. Bagaimana kasus penggunaan ini terhadap Hadoop bisa berjalan dan teroptimalkan di lingkup kasus manapun. Secara contohnya adalah industri e-commerce dan pengguna telekomunikasi, yaitu analisis pola panggilan, manajemen basis data, dan riset ilmiah, analisis genomik, pemeriksaan data eksperimen. Jadi semua Hadoop ini menyimpan seluruh data yang ada di muka bumi dan disalurkan ke big data dalam seluruh jutaan miliaran mungkin ya informasi yang bisa disandingkan dengan apapun itu terhadap Hadoop yang saking besarnya ini bisa menjalankan informasi jutaan miliaran informasi. Kita langsung ke tantangan Hadoop aja. Tantangan Hadoop itu ada 2 dan banyak lagi. Saya sebutkan adalah kompleksitas konfigurasi. Yaitu kita memerlukan pemahaman yang baik tentang konfigurasi dan administrasi cluster Hadoop itu sendiri. Jadi kompleksitas konfigurasi ini kita harus memahami apa itu struktur Hadoop itu. Karena Hadoop ini sangat kompleks karena melihat dari sisi informasi penyimpanan data dan cluster itu sangat banyak, sehingga untuk memahami pemahaman tentang konfigurasi dan administrasi terhadap cluster Hadoop-nya tersendiri itu sangat-sangat menantang. Jadi kita sebagai analisis sains data, kita harus mengetahui kompleksitas, seberapa kompleks konfigurasi terhadap cluster Hadoop itu sendiri. Dan kedua, ada keterbatasan pada data real time. Ini tidak cocok untuk pemrosesan data yang real time yang sangat cepat. Mengingat Hadoop ini memproses jutaan informasi yang saya sebut tadi. Jutaan miliaran informasi yang seiring waktu bertumbuh dalam waktu ke waktu. Karena orang menginput informasi, memasukkan informasi, dan dari yang lain juga menemukan informasi tersebut. Dan ini sangat-sangat tidak cocok untuk memprosesannya data secara real time yang sangat cepat. Ya. Dalam kompleksitas yang sangat besar ini, Hadoop adalah salah satu tantangan dalam keterbatasan satu ini. Kita lanjut. Masa depan Hadoop. Berbicara tentang masa depan, seiring bertumbuhnya teknologi memerlukan peningkatan pengembangan.
Dan ini bisa dilihat dari masa depan Hadoop itu sendiri. Dan pengembangan Hadoop terus berlanjut dengan fokus pada meningkatkan kinerja dan skalabilitas. Yang saya sebut tadi, ini adalah tantangan Hadoop di masa depan. Dan kompleksitas konfigurasi ini dalam kita memahami dengan secara baik untuk konfigurasi itu sendiri dan keterbatasan pada data real time. Dan ini adalah tantangan Hadoop yang sangat besar untuk meninjau ke depannya bagaimana kinerja Hadoop ini sangat memuaskan bagi software, science, data, dan sebagainya lainnya dalam pengoptimalisasi kinerja dan skalabilitas sangat memungkinkan Hadoop mempunyai tekanan yang sangat tinggi di masa depan sebagai teknologi yang sangat-sangat baik untuk penyimpanan data dan penginformasian data dalam skala global. Dan kedepannya masa depan Hadoop ini adalah integrasi dalam teknologi terkini seperti AI dan machine learning. Seperti kita pahami, machine learning dan AI adalah suatu kecerdasan buatan dan memerlukan olah pikir bagaimana machine learning ini membaca perilaku setiap gerakan, setiap perilaku itu sendiri yang memungkinkan AI kecerdas buatan ini sangat-sangat bagaimana bahasanya ya, seperti teknologi yang sangat-sangat besar di masa depan. Karena AI itu sendiri kecerdasan buatan yang berproses dalam intelijen kecerdasan. Seperti contohnya yang sekarang sangat booming adalah itu adalah robotik ya. Robotik dan AI ChatGPT yang lainnya juga itu sangat-sangat membuat mind blowing saya kira ya. Sebagai saya yang menggunakannya juga sangat memudahkan sebagai alat dalam kehidupan ya. Kita memungkinkan hidup kita semakin mudah adanya AI dan machine learning. Dengan begitu, integrasi dalam teknologi terkini itu memerlukan Hadoop yang sangat skalabilitasnya sangat tinggi diperlukan untuk AI dan machine learning untuk membaca setiap perilaku informasi yang ada untuk menciptakan sesuatu teknologi yang sangat mumpuni di masa depan. Seperti contohnya itu adalah yang saya sebut AI itulah robotik. Robotik ini dapat berperilaku berkomunikasi layaknya manusia dengan terciptanya kecerdasan buatan itu sendiri. Dan machine learning kita bisa membaca contohnya CCTV, alur gerak parkir atau sebagai lainnya, IoT, Internet of Things. Kita bisa melihat sekarang ada sendal atau sepatu yang berjalan bagaikan roda cepat sekali karena ada machine learning di situ menciptakan bahwa sepatu itu bisa digerakkan dengan cepat dengan roda dan membaca perilaku manusia bergerak berjalan seperti apa dan memungkinkan bahwa machine learning terhadap sepatu dan sendal roda itu bisa meningkatkan efisiensi dalam penggunanya tersendiri. Baik, seperti itu. Kita lanjut. Dan kesimpulannya adalah Hadoop telah menjadi tulang punggung transformasi data di era digital. Dengan kemampuan untuk mengolah data besar secara efisien, Hadoop terus menjadi solusi yang relevan bagi perusahaan di berbagai industri. Ya, Hadoop jarang orang mengetahui Hadoop karena orang selalu berpikir informasi datang cepat dan orang tidak mengetahui sistem mana yang dipakai untuk mengelola semua itu informasi. Dan Hadoop adalah tulang punggung transformasi data di era digital itu. Hadoop memungkinkan semua penggunaan data dapat terintegrasi satu sama lain dengan keamanan data tersebut untuk mencegah antara data yang benar dan data yang buruk, yang tidak baik saya maksud,
Dan dengan kemampuan itu mengelola data besar secara efisien. Jadi Hadoop diperlukan untuk dunia sains data, menjadikan Hadoop, menjadikan data informasi sistem terintegrasi satu sama lain dan memungkinkan para pengguna klien untuk mengetahui seberapa besar Hadoop itu membantu lini dalam sistem informasi, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan dalam proyeksi ini. Bila mana ada pertanyaan yang bisa saya jawab dan ada diskusi yang ingin disampaikan, bisa ditulis di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan menjawab. Dan dari teman-teman yang lain untuk menerima atau bukan menerima, ya, seperti berdiskusi terhadap satu sama lain. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.